Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau menikmati Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk menikmati kita. Hubungan yang sehat adalah saling menikmati. Amin. Tuhan menikmati kita sebagai ciptaannya dan kita menikmati Tuhan sebagai pencipta. Pagi hari ini saya diberi sebuah tema sebagai perenungan dasar, sebagai perenungan, yakni mempelai anak domba. Dari buku 10, buku Pemuridan. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kepada kami pencerahan agar kami mampu menangkap setiap pengajaran, mampu menangkap setiap hikmat dan pengertian yang baru yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan bukan hanya untuk menangkap, tapi juga untuk menghidupinya. Agar kami memahami Tuhan setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang saya kasihi, kita ambil waktu sejenak. Mari kita bersyafaat. Mari kita doakan orang tua kita, mari kita doakan pasangan kita, mari kita doakan anak, cucu, menantu, saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita sebagai umat-Nya saling mengasihi, saling memberkati. Untuk itulah Tuhan mengajarkan kita kata shalom. Shalom yang berarti damai sejahtera Allah di bumi seperti di surga. Beberapa hari yang lalu, saudara kita merayakan Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek yang memiliki makna saling memberi, saling memberkati, dan saling mendoakan. Jika saudara kita dalam kebudayaannya mengajarkan untuk budi pekerti, saling memberi, saling mendoakan, saling memberkati, mengapa kita sebagai anak Allah, putra dan putri Bapa Surgawi,
selalu memfokuskan diri kepada diri sendiri. Mari kita belajar satu hal pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam perenungan, dalam hadirat, kita mau belajar untuk saling memberkati. Mari kita berkata kepada Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, saya mau memberkati saudara saya dengan doa-doa, permohonan, dan ucapan syukur. Berikanlah saya satu nama, setidak-tidaknya saudara saya yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini taruh pesanmu di dalam hatiku. Apa yang harus saya doakan untuk saudara saya? Jangan batasi kuasa-Mu, Tuhan. Jangan batasi hikmat-Mu. Berekspresilah di dalam kehidupan saya. Silakan Bapak Ibu, dalam sebuah perenungan, mari kita doakan orang tua kita, pasangan, anak, cucu, menantu, kerabat, saudara, bahkan saudara-saudara yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa melihat nama-nama mereka dan katakan, Tuhan, taruh nama itu dalam hidupku, dalam hatiku. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan nama-nama di sini, kembali berdoa, Tuhan, katakan apa yang hendak Tuhan mau sampaikan. Dan mau saya doakan. Saya menangkap bahwa Allah Bapa yang kita sembah adalah Allah yang suka memberi, suka memberkati. Tapi butuh alasan bagi surga untuk memberkati ciptaannya di bumi ini. Surga butuh alasan. Berdirilah bagi mereka, doakan mereka, dan jadilah doa-doa yang Bapak Ibu sampaikan pada pagi hari ini adalah alasan surga memberkati. Sebab kita tidak bisa memilih Bapak Ibu. Di keluarga mana kita dilahirkan,
Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Kita tidak bisa memilih saudara, keluarga, anak. Sekurang apapun juga orang tua adalah orang tua. Mari lepaskan pengampunan, lepaskan kasih pada pagi hari ini. Dan katakan kepada Tuhan alasan-alasan agar surga bergerak memberkati mereka. Katakan pada surga alasan-alasan surga bergerak pada saat ini memberkati mereka. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak menyenangkan. Mungkin Bapak Ibu merasa orang tuaku tidak adil. Aku mengharapkan orang tua seperti A, seperti B. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa memaksakan diri kita untuk tetap melepaskan kasih. Bapa Surgawi, ini kami gerejamu, ini kami umatmu, bersepakat untuk melepaskan kasih kepada Papa, kepada Mama, kepada pasangan hidupku saat ini. Ampunilah mereka Tuhan, seperti aku mengampuni mereka. Ampuni mereka Tuhan, kasihi mereka seperti aku mengasihi mereka. Tuhan mengajarkan kepada kita dalam hal berdoa. Ampunilah aku Tuhan, seperti aku mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Itulah alasan surga bertindak. Bagaimana dosa kita dapat diampuni kalau kita tidak terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain yang mengecewakan, menyakitkan, menyalahartikan, membangkitkan amarah dengan cara bagaimanapun? Lepaskan pengampunan. Entah itu orang tua kandung ataupun orang tua mertua. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan.
Be free. Be free. Jadilah bebas. Ya, saya melihat sebuah atau seorang pribadi yang mulai terpecah, yang mulai melebur, tertiup di bawah angin, kemanapun angin membawanya. Terus lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Setelah Bapak Ibu berdoa buat kedua orang tua, berdoalah buat pasangan hidup. Sekalipun orang-orang yang kita doakan masih tertidur, atau mungkin sudah tiada, terus berdoa, terus berdoa. Berkati mereka Tuhan dalam tidurnya, berkati mereka dalam mimpinya, berkati mereka dalam bangunnya, berkati mereka dalam kesehatannya, berkati mereka dalam kehidupannya, berkati mereka dalam pelayanannya. Setelah Bapak Ibu mendoakan keluarga, mari kita saling mendoakan antara sesama gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, ini kami gerejamu, datang ke hadapan hadirat-Mu. Taruhlah nama-nama di dalam hatiku. Dan apa yang harus aku doakan? Sebab sesungguhnya aku tidak tahu bagaimana aku harus berdoa. Tetapi Roh membantu aku dalam berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat terucapkan. Jangan berusaha mereka-reka Bapak Ibu, tapi izinkan Roh Kudus yang berkata-kata melalui diri Bapak Ibu. Jangan berfokus kepada nama yang Tuhan taruh. Berfokus kepada pribadi Kristus. Berfokus kepada Tuhan saja. Berfokus pada Allah Bapa. Dan izinkan Roh Kudus yang berkata-kata kepada orang tersebut melalui diri Bapak Ibu.
Itulah cara berdoa syafaat. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus pada nama seseorang. Fokus kepada Tuhan. Dan lepaskan pengampunan. Pertama-tama berkati mereka. Lalu izinkan Roh berkata-kata. Pokok-pokok doa. Yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu. Untuk itu hai jiwa, marilah bersuka. Tinggikan namanya. Kuduskan namanya. Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita mengingat selalu kebajikan dan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Dialah yang telah menebus kehidupan kita, agar kita lepas dari kebinasaan. Di kayu salib yang kasar, seorang putra yang dilahirkan dengan penuh kasih sayang, seorang pribadi yang tidak bercacat celah, tergantung, dipermalukan hingga saat ini. Agar Bapak, Ibu, dan saya dapat menghadap Bapa dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Seorang anak yang dilahirkan, yang tidak bercacat celah, dibesarkan untuk tergantung di kayu salib. Seperti yang dituliskan, ketika Musa meninggikan ular di atas tiang, tubuh dosa tergantung. Agar Bapak, Ibu, dan saya tidak jadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bayangkan, kita ada di sana saat itu, menyaksikan seorang pribadi yang tergantung di kayu salib. Dan pribadi itu menoleh ke arah Bapak, Ibu, dan ia berkata, ini semua untukmu. Sebagai manusia, tentu saja tubuh Yesus tidak mampu menahan itu semua. Ia disiksa, didera,
bahkan ia harus memikul salibnya. Untuk itulah Yesus jatuh berkali-kali. Jika Yesus harus mati, kenapa ia tidak mati tertimpa salib saat itu? Kenapa ia tidak mati ketika dicambuk, di penjara? Tapi dia harus bangkit. Dia harus kembali mengangkat salibnya, membawa salibnya. Agar kematiannya tidak sia-sia. Agar gereja Tuhan saat ini dapat bangkit. Agar gerejanya dapat bertumbuh. Kitalah gereja Tuhan. Tuhan mau kita bangkit pada pagi hari ini. Tuhan mau kita bertumbuh pada pagi hari ini. Mari kita memiliki hati yang saling mendoakan. Mari kita sehati sepikir dengan Kristus, seberperasaan bersama dengan Kristus. Janganlah kita mencari hal-hal yang enggak-enggak, Bapak Ibu. Mengejar karunia yang enggak-enggak. Meminta karunia kesembuhan, karunia mengusir roh jahat, memindahkan roh, berbahasa roh, bernubuat. Mencari yang bangsa-bangsa lain cari. Bukankah pribadi Yesus sudah lebih dari cukup? Bukankah pribadi Yesus sudah lebih daripada apapun? Katakan betapa inginnya Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Katakan betapa rindunya Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Betapa besarnya hasrat Bapak Ibu mengalami cinta Tuhan pada pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, katakan betapa inginnya Bapak Ibu dikuasai oleh kasih-Nya pada pagi hari ini. Bukan hanya pada pagi hari ini, pada malam hari ini, maksud saya juga. Terus mengalir ya Tuhan. Jangan batasi roh-Mu. Ajari kami gereja-Mu untuk melepaskan pengampunan. Tuhan, aku mengasihi papa saya. Mari katakan. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan, aku mengasihi papa saya. Lepaskan pengampunan untuk mereka.
Berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, aku lepaskan pengampunan untuk mama saya, untuk setiap perkataan-perkataan kasar, untuk setiap sikapnya, untuk kasihnya, untuk cintanya. Saya lepaskan pengampunan. Saya lepaskan pengampunan. Saat Tuhan, saya mengasihi juga istri saya yang ada pada saat ini. Saya mengasihi suami saya yang ada saat ini. Terus lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Apakah di dunia ini ataupun di dunia yang akan datang. Ketika Bapak Ibu kembali kepada Bapa Surgawi, Bapak Ibu akan mendapati orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, orang-orang yang Bapak Ibu ampuni, menyambut Bapak Ibu tersenyum. Sebuah kuasa yang Tuhan berikan lebih besar daripada kuasa membangkitkan orang mati. Yakni kuasa juga membangkitkan roh yang sudah mati. Sebab Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di bumi ini terikat juga di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Bila Bapak Ibu menyatakan dosa seseorang itu diampuni, maka dosanya diampuni. Sebab jika Bapak Ibu menyatakan kesalahan seseorang, maka kesalahannya diperhitungkan. Dan oleh karena Tuhan yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita, dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasihnya, dipuaskannyalah mulut kita pada pagi hari ini oleh karena Tuhan. Dipuaskannya kita dengan segala perkataan yang baik, dengan segala hal-hal yang baik, dan ucapan syukur, sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaruinya. Tuhan yang telah menyembuhkan semua sakit penyakit kita, hidup kita menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Hidup kita juga menjadi kuat
di dalam Tuhan. Terimalah mahkota cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Mari memuji Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyiapkan tempat tinggal bagi kami di surga, yang kembali kepada Bapa di surga. Sebab Engkau berkata, di rumah Bapa ada banyak tempat bagi kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang suka memberi, tapi Allah yang suka berjanji. Jadi peganglah setiap apa yang Allah katakan sebagai dasar dan landasan iman kita kepada Allah. Untuk itulah bangsa pilihan adalah bangsa-bangsa perjanjian. Gerejanya adalah umat perjanjian. Bahkan tanahnya adalah tanah perjanjian. Bahkan kitabnya adalah kitab perjanjian. Tuhan yang suka berjanji. Mari kita pegang setiap kata-kata apa yang Allah katakan. Sebab hidup Bapak Ibu tidak bergantung pada apa yang orang katakan. Tidak bergantung pada apa yang dunia katakan. 2023 krisis lah, gelap lah. Tentu saja gelap kalau malam. Besok pagi terang lagi. Hidup kita tidak bergantung dari apa yang dunia katakan, ahli ekonomi katakan. Tapi hidup kita sangat bergantung dari apa yang Allah katakan. Tapi itu tentu saja jika kita sebagai gereja Tuhan mau merendahkan diri dan sujud menyembah. Tetapi kata pendeta, aku merendahkan hati, Sam, bukan merendahkan diri, Sam. Dalam kitab Filipi ayat 7 dan 8 menuliskan, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Hari depan adalah hari yang penuh harapan. Jika kita mau merendahkan diri dan sujud menyembah, berpegang pada ketetapan-ketetapannya, dan berlaku setia. Tuhan menyiapkan tempat bagi kita di surga. Dia menciptakannya dengan materi dari persembahan dari orang-orang kudusnya. Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan, kota itu Yerusalem baru, di mana tidak membutuhkan lagi matahari. Sebab sinar kemuliaan Allah Bapa yang menjadi penerangnya. Sungguh indah. Sungguh indah. Yesus, namamu indah. Yesus, engkau layak. Layak menerima semua persembahan kami. Semua makhluk sujud menyembahmu. Semua makhluk ciptaan. Tiap persembahan yang hidup berharga. Sebab engkau adalah Tuhan yang hidup. Darahmu sebagai darah perjanjian yang menguduskan. Darahmu sebagai darah perjanjian yang memerdekakan kami. Tuhan, ini kami bait kudusmu. Hati ini kemah sucimu. Mari saudara, mari Bapak Ibu, marilah menari. Marilah kita mabuk akan cintanya. Marilah kita bersama hanyut dalam asmara Tuhan. Untuk itulah kita ada pada pagi hari ini, bukan? Kita ingin mabuk dalam asmaranya. Betapa Tuhan mengasihi Bapak Ibu, mengasihi kita semua. Rasakan cintanya mengalir, rasakan cintanya itu mengikat. Tuhan, engkaulah hakim, dan firman-Mu lah hukumnya. Mari kita datang kepadanya. Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Bila kita juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 4. Dengan segera Tuhan akan datang membawa upah bagi setiap orang. Segera Ia menunjukkan kepada kita sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberangi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dalam sebuah perenungan Bapak Ibu, Tuhan membuka mata saya.
dan buah dari pohon kehidupan itu ialah Bapak, Ibu, dan saya. Kitalah buah dari pohon kehidupan. Dan Tuhan mau keberadaan kita menyembuhkan bangsa-bangsa. Ketika Tuhan berbicara, saya bersorak, saya berkata, puji Tuhan. Saya baru ngerti Tuhan. Ternyata kita adalah buah dari pohon kehidupan. Dan Tuhan mau buah itu menghasilkan pohon kehidupan yang baru. Pohon kehidupan yang terus bertumbuh, yang terus berbuah, dan menghasilkan buah yang lain, menghasilkan pohon yang lain. Sebab benih Kristus ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Benih itu bertumbuh, benih itu berakar. Wow. Saya bersuka dan saya berkata, Tuhan, ini baru saya tahu. Ini baru Tuhan bagi saya. Tiap hari Tuhan ingin memberikan hikmat kepada Bapak, Ibu, kepada saya, kepada kita semua. Tuhan ingin banyak bercerita. Tetapi seringkali hati manusia berisik, pikiran manusia berisik oleh agenda-agendanya, oleh rencana-rencananya, oleh kepentingan-kepentingannya. Untuk itu saya berkata, hai jiwa, diam dan dengarlah apa yang Tuhan hendak sampaikan. Mungkin Bapak, Ibu berkata, kalau di surga tidak ada matahari, bagaimana saya berbelanja, Sam? Bukan matahari itu yang saya maksudkan. Di surga tidak perlu berbelanja, Bapak, Ibu, sebab Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan Tuhan inginkan kita mencipta segala sesuatu, seperti kita menciptakan dunia ini bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itulah saat ini Tuhan memberikan damai, Sang Pencipta. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak damai, Bapak, Ibu. Sebab damai itu bukan didapatkan, tapi damai itu diciptakan. Untuk apa pindah-pindah gereja kalau hanya mencari damai? Sebab damai itu tinggal dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Itu adalah salah satu rasa dari buah pohon kehidupan. Itu damai, mencipta. Dengan segera Tuhan akan datang membawa upah bagi setiap orang. Segera Ia menunjukkan kepada kita sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Perhatikan Bapak, Ibu, Wahyu 22 ayat 1 ini menjelaskan bahwa Tuhan menunjukkan kepada kita sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal. Saya bertanya, Tuhan,
Maka nanti di surga kita bisa mancing Tuhan, karena ada air sungai yang jernih. Tuhan berkata, air itu mengalir dari dalam hatimu. Air yang jernih itu bagaikan kristal. Untuk itulah Tuhan mengajarkan kita kemurnian, ketulusan. Untuk itulah Tuhan mendidik kita di bumi ini tentang kemurnian. Saya baru ngerti lagi. Ada pohon kehidupan, ada sungai yang mengalir. Ayat berkata di dalam dirimu ada aliran-aliran sungai yang mengalir. Ya Tuhan, saya kini mengerti. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi Bapak Ibu untuk mengerti. Sebab hikmat berbicara terus menerus setiap hari. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Sebab roh itu mengalir. Air kehidupan itu mengalir. Tidak akan ada lagi yang terkutuk. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ada tertulis, barang siapa mengasihi Dia, menuruti segala perintahnya, maka Tuhan bersama Allah Bapa akan tinggal di dalamnya. Ini kemerdekaan Bapak Ibu. Ini kemerdekaan. Ada tahta di dalam hidup Bapak Ibu yang mengalirkan air. Ada tahta Allah Bapa dan tahta anak domba itu yang terus mengalir. Mari kita jaga hati ini agar tetap murni. Jaga hati ini agar tidak kotor. Buang segala ambisi. Buang segala motivasi dalam melayani. Buang segala itu. Sebab air itu harus murni. Harus bagaikan kristal. Wahyu 22 ayat 3 menjelaskan bahwa malam pun tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadanya, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh pada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya Tuhan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Wahyu 22 ayat 8 menuliskan, dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudara seimanmu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah
Allah. Wahyu 22 ayat 10, lalu ia berkata kepadaku, jangan mematraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, sebab waktu sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Semua sudah dinubuatkan dalam Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Hikmat Tuhan diberikan di akhir-akhir zaman ini, Bapak Ibu. Untuk itulah kita mudah sekali menangkap hikmat. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Tangkaplah hikmat setiap paginya. Tangkaplah hikmat setiap harinya. Dan jadilah pelaku firman. Banyak yang Tuhan mau sampaikan pada pagi hari ini. Tapi waktu sudah tidak cukup, Bapak Ibu. Dan saya percaya Roh Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada Bapak Ibu, mengajari Bapak Ibu dengan setiap detailnya. Setelah kita akhiri sesi ini, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya lepaskan roh damai sejahtera, pengurapan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna. Roh Kudus mengurapi kita dengan semua minyak yang baru. Roh Kudus memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang jadi perenungan kita dan apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini termaterai di dalam kehidupan kita oleh karena Roh Kudus yang memateraikannya di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin.